Iya, cakap dulu. Gimana kalau ah, baca baca prosa, baca prosa. Oke. Selamat sore. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Mohon izin baca sebuah prosa karya Kes Bayu Segoragni. Suara cantik penyiar radio. Terdengar suara gesekan gelombang-gelombang radio yang bergantian mencari tepatnya suara hati. Kuputar-putar pikiranku, mengembara, dan selamat menikmati para pendengar yang budiman. Aku tak berhenti di sini. Inilah radio kesayangan Anda. Ini bukan suara yang kucari. Aduh, mana sih frekuensi gelombang itu? Pikiranku masih saja berputar mencari frekuensi itu. Dalam tatap mataku yang tertutup, aku terus mencari. Seakan resahku membantu semangatku tumbuh untuk terus mencari frekuensi itu. Kenapa frekuensi itu tak kucatat dalam hatiku agar selalu melekat dan terpampang di pikiranku? Kenapa sih ingin mendengar suaramu saja susah? Apakah antenaku kurang peka? Ataukah pemancarnya yang tidak mau menghantarkan suara itu? Ada apa sih dengan suaramu itu? Selalu menusuk relung hatiku dan hilangkan akal sehatku. Gubrak saat kutampar radio itu. Seketika juga muncul suara yang kucari-cari. Selamat datang di radio Smart and Tips. Selamat mendengarkan dan setia selalu di saluran gelombang ini. Senyumku terbuka. Akhirnya kau hadir juga. Apakah memang harus ku gebrak radio itu dulu agar muncul frekuensi gelombangmu? Dan kemudian aku pun terpaku. Kedua tanganku tak mampu bergerak. Isi kepalaku penuh suara dari gelombang frekuensi itu. Selamat berbahagia pendengar yang budiman. Maafkan sudah membuat penggemar-penggemarku menunggu. Halah, penggemar. Akulah penggemarmu. Akulah yang setia menunggu suaramu. Suaramu adalah sindrom yang mengalir dari gelombang-gelombang frekuensi memasuki aliran darahku. Aku tahu kau tak tahu. Apa daya caraku? Ataukah aku harus masuk ke dalam sirkuit gelombang frekuensimu, bergerak menelusuri elemen-elemen hantaran? Getaran-getaran suaramu masuk ke dalam gendang telingaku, melaju kencang ke jantung, bersemayam di hati. Akulah penggemarmu. Dari setiap getaran yang merambat dalam satuan ukuran waktu, suaramu yang kutunggu, suaramu yang kudengar, suaramu yang kuperhatikan. Akulah penggena. Sampaikan umpatanku tadi, wahai radio.
Seketika suara lembut muncul dari radio itu berusaha menenangkanku dari ketidakberdayaanku. Pendengar setia, berjumpa lagi denganku di frekuensi ini. Harapan dari suaraku terlewat dari udara mencoba mengisi pikiran pendengar agar selalu bahagia walau tanpa terlihat senyuman. Sungguh merdu suara penyiar cantik. Kenapa ketika mendengar suaramu seakan waktu tak mau berjalan, terjerat di antara benang-benang saluranmu, terpaku pada titik gelambangmu saja. Kembali suara penyiar itu pun ada. Kali ini kita akan mengangkat tema rindu. Sangat ingin dan berharap benar terhadap sesuatu. Para pendengar pasti pernah merasakan yang namanya kangen. Sembari itu terlantun sebuah lagu lirik harmoni bersama suara cantik penyiar. Lagu sang maestro Ismail Marzuki. Rindu lukisan. Rindu lukisan, mata suratan, hatiku nan merindu. Rindu bayangan dan meliputi para sari wajahmu. Kenapa membisu 1000 kata? Mengapa mendusta 1000 bahasa? Mungkinkah bulan merindukan kumbang? Dapatkah kumbang mencapai rembulan? Rindu katakan rindu, usah kau malu karena asmara. Risau engkau risau deh, aku pun maklum maksud tak sampai. Rindu hatimu, aku pun demikian. Rindu sudah nasib untung di badan. Lagu ini menggores ingatan, membangunkan indraku kembali pada suaramu. Suaramu yang melambungkanku pada langit yang saat itu menghitam, membelahkan awan dan sepertinya aku lupa arah atau bahkan tak tahu arah. Nafas menghela dan suaramu terbuka kembali. Dia bertanya, kemana rinduku? Apakah pendengar mengetahui di mana kangenku? Menghela nafas, menaikkan sedikit volume lagu tadi dan mengkerutkan kening. Aku tak tahu matahari, bahkan langit yang katanya kenal suara aku lewat udara. Di sini tugasku bukan untuk menggumam. Penyiar pun tertawa kecil dan bukankah tertawa lebar itu arogan? Berusaha menutupi hati dari suara renyah lewat mikrofonmu. Suara hatimu bukan suara siaranmu. Dan aku yang masih di depan radio, aku tak pernah mendapat pesan dari angin, hanya kasak-kusuk gesekan gelombang di udara. Aku tahu, kau tak tahu. Dan aku tak tahu suara hatimu. Cuma ku dengar sandiwaramu yang selalu kau bawakan rapi lewat episode periodemu, siaranmu dengan tawa-tawa kecil khasmu. Dengan tema yang diambilnya kali ini, penyiar mencoba menguak apa yang terdapat dalam bahasannya. Aku masih di sini. Dalam membaca skrip-skrip yang ada di depannya, dia pun melayang dari kursinya melewati ruang-ruang dan menembus jendela studionya, terus melayang di atas pohon-pohon, serasa bebas seperti burung-burung yang mengiringinya. Tak satu pun terlihat dari burung itu menangis. Semua tampak indah di angannya. Masih tak tahu apa yang dia cari. Indahnya warna-warni membawa matanya bebas dan lupa. Telinganya membawa kembali ke pembahasan tema. Karena lirih-lirih terdengar alunan lagu rindu lukisan. Waktu yang menunggu, kembali dia menghampiri mikrofon itu. Sedekat itu agar jelas terdengar. Kadang terpegang agar selalu dalam kedudukannya yang nyaman buat suaramu. Mata terbuka, mulut bicara, memaksaku bicara makna akan keinginan terhadap sesuatu. Tak sengaja tanya adalah kesalahan favoritku. Mungkin saja tak ada yang mendengarku.
Bagiku pendengar adalah lautan. Apalah arti penyiar? Kesedihan yang mendalam jika langit pun runtuh. Aku tak bisa melihat mata pendengar dan aku tak memilih jadi bagian dari apapun. Duduk di sini dan menunggu kalian. Nyalakan aku adalah lagu baru. Juga apakah esok kalian masih mau mendengarkan? Sadarku, tidak adakah yang abadi. Terkadang gelombang-gelombang frekuensi itu melilit leherku, membungkam suaraku saat aku mau mempertanyakan di manakah rindu. Apa? Rindu pada rindu. Sedangkan daun-daun kering terhempas terombang-ambing keditnya burung-burung yang mencakar langit. Sebenarnya ini melelahkan. Tak kunjung datang telegram atau email yang memberikan karangan bunga bahwa rindu telah tiada. Aku yakin semua peralatan siaranku normal. Tak ada satupun kabel yang lecet. Apa jangkauanku kurang luas? Atau aku yang kurang jelas membawakan siaranku ini? Hei pendengar, apa kalian tahu di manakah rindu? Bukan rindu yang kau sodorkan di depan radio itu. Bukan rindu pada suara siaranku. Bahkan bukan rindu pada masa-masa laluku. Tersembunyi di mana rinduku? Aku gak mungkin menangis di studio. Senyumku adalah sepakatku. Atau selama ini aku memang terbuai suara sehingga tidak sadar kalau aku memang tak tahu apa arti rindu. Bagaimana wujud, bagaimana bentuknya, rupanya, warnanya, ataupun rasanya. Membeku titik air mata pecah dalam jiwa suaraku. Maaf pendengar. Tak sengaja tanya adalah kesalahan favorit. Aku masih belum dapat jawaban dari tema rindu. Waktu yang satu, kurasa aku cukupkan suara siaranku kali ini. Kuharap masih ada sisa jawaban untukku di saat bunga-bunga belum kuncup. Berat memang harus berjalan mundur menuruni anak tangga di studio ini. Hening sudah ketika pendengar memutar bulatan mati pada bagian kanan radio. Kembali pada masa ini, bayangannya mulai utuh. Kedua tangannya menggenggam radio itu, mengguncang, bias mengkoyak lembayung hingga hilang. Sungguh kau tak tahu di mana rindu. Atau memang benar-benar kau tak tahu di mana rindu. Lihat gunung ketika kau di atas gunung. Melihat lautan ketika kau di dalam lautan. Apa yang tampak? Aku tertawa. Rindu pada rindu. Konyol. Kau tak mungkin mencapai bintang, bahkan matahari atau langit yang katanya kenal pada dirimu. Sedangkan seiring waktumu, rindu selalu ada di sampingmu, di depanmu, juga di dalam dirimu. Letakkan radio itu, kutunjuk dengan esok kau pasti menemukan jawaban. Beranjakku melangkah pada peraduan mimpi. Semoga kujumpai kau di mimpi dan akan kuceritakan kenapa bintang selalu pada tempatnya. Atau tangisan lahir adalah bahagia. Sehingga kau tak terusik lagi pada rindu. Bermimpilah. Selesai. Terima kasih. Like, komen, subscribe, komen ya. Atau tunggu karya baru. Terima kasih.